Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah pesan semesta untuk kebahagiaanmu di tahun 2024. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, untuk menanti kebahagiaanmu ya, kita lihat. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Sagittarius. Oh maaf, Taurus. Sagittarius sudah kemarin ya. Maaf, Taurus ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus. Dan maaf agak sedikit berisik ya, seperti biasa anak saya menemani ya. Dan maaf kalau suaranya terdengar di dalam video. Oke, semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Taurus, Taurus, Taurus. Kita lihat apa yang terjadi, Taurus. Taurus. Untuk tahun 2024 dan apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu untuk meraih kebahagiaan. Wow, di sini ada Five of Wands. Semesta mau sampaikan kepadamu ya, nggak usah peduli apa kata orang, Taurus ya. Jadi mungkin banyak yang agak suka ember, gosip, tukang bully, ataupun mungkin kepoin kamu. Nggak usah mau pusing. Banyak orang yang mau menyerang kamu, ataupun mungkin kondisinya tidak suka ya. Seperti gitu ya, maaf anak saya ada di samping ya, dia lagi bermain. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video. Ya seperti gitu ya. Di sini saya lihat mungkin ke depan itu ada yang nggak suka, akhirnya ribut, ataupun mungkin kondisinya suka cibir, menjelek-jelekan kamu. Ya sudah, biarin aja, selama kamu tidak pernah berbuat itu, nggak usah terlalu pusing ya. Saya lihat ada yang mungkin iri atau tidak suka atas pencapaianmu, dia cerita sana cerita sini. Untuk apa? Supaya menjatuhkanmu secara mental, ataupun dia mencari kubu bagaimana caranya supaya kamu out ya, karena dia nggak suka ada saingan oleh dimana posisinya diambil oleh kamu gitu. Saya lihat di sini mungkin kalau studi mungkin kamu up ya, mungkin dari ada guru yang suka kamu ya, artinya karena prestasimu ya, kamu disukai sahabat juga ya, dia nggak suka. Ada beberapa, ataupun mungkin dalam persaingan bisnis ya, sikut menyikut ya, jelek-jelekan produk ini, jelek-jelekan produk itu, ataupun dalam kantor ya, sebagai karyawan, supaya bos tidak suka sama kamu ya, cerita sana cerita sini. Ini lebih ke mental sebenarnya, mau latih kamu untuk bisa lebih bersabar dan gak usah terlalu peduli. Kita bisa peduli kepada siapapun, tetapi konteksnya berbeda. Kalau peduli karena hati, karena kasih, ya gak apa-apa. Tetapi kalau kita mau peduli dengan orang toksik, ngapain? Orang toksik itu kan ibaratkan apa ya, racun ya. Kalau kita mengizinkan racun itu masuk dalam tubuh kita, ya berarti kita harus minum. Kenapa? Karena kita mengizinkan. Ya, ada tindakan untuk racun itu masuk dalam tubuh, yaitu ya kita ambil minuman itu dan kita minum. Sama, kalau kamu mau hidupmu tersiksa, ya berarti kamu dekat-dekatlah dengan mereka. Tetapi kalau kamu mau diri kamu bahagia, ya jangan pusing, jangan dekat, ataupun ya setidaknya kamu menghindar atau bahkan menjauh dari circle itu
Ya, jadi itu yang semesta mau sampaikan. Ya. Berikutnya di sini tuh ada Six of Pentacles. Nggak usah, ini pun ada yang mau menghasut. Waduh, kamu sudah dihasut, ada juga pula yang mau apa ya kalau dibilang, mengompor-ngomporin kamu. Ya, jadi ini ya, ibaratkan gini, ada beberapa yang maksudnya dalang dari pertikaian ya. Saya lihat di sini besok itu kamu akan banyak yang gosipin, banyak pun juga yang apa ya, menggosipin kamu, dan terkadang juga kamu juga dibawa ke arah yang negatif, yaitu mereka datang kepada kamu membawa kabar, berita. Terus respon kamu bagaimana, nanti mereka cerita lagi, oh ternyata responnya begini. Ya ini hati-hati. Terkadang orang memancing dirimu juga. Makanya tadi saya bilang kan, kalau kita di circle itu ya jangan sedih kalau mereka suatu saat nanti membicarakan kamu. Makanya saya bilang dari tadi lebih baik menghindar kan. Di sini ada yang suka ember ya. Circle kamu kayaknya kurang bagus, Taurus, di 2024 ya. Makanya semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa jauh lebih baik, ya harus menghindar. Banyak belajar dari pengalaman. Kamu tahu bahwa orang ini tidak baik, ya jangan dekat-dekat. Orang itu nggak baik, jangan dekat-dekat. Tempat ini nggak baik, ya jangan di situ. Kamu harus bijaksana dan harus lebih cerdas dalam memilih tempat di mana kamu berada. Karena semesta mau sampaikan circle itu ya bisa mempengaruhi hidupmu. Tuh ya, Taurus. Belajar dari pengalaman. Jangan kamu sudah jatuh masuk dalam jurang, besoknya udah bangkit masuk dalam jurang yang sama lagi. Nggak belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalamanmu, atau ya sebelum terjadi padamu kamu belajar dari pengalaman orang. Itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Belajar. Jangan aduh Kak Ica, saya sudah capek belajar Kak Ica. Kita sampai tua, sampai mati itu belajar loh. Orang yang haus ilmu itu adalah orang yang akan bisa sukses ke depannya. Tapi kalau orang yang gak haus ilmu, ya jangan kaget kalau kalian besok dibodoh-bodohi orang. Kenapa? Karena gak mau belajar. Iya kan? Terkadang tuh saya bingung ya, tuh orang itu kayak pasrah-pasrah pada kehidupan, tetapi marah kalau seandainya dapat ganjaran dari kesalahan dia atau pilihannya. Contohnya, dia malas belajar, ya jangan marah kepada semesta kalau kamu bodoh atau nanti ditipu, dibodoh-bodohin. Itu kan pilihanmu gak mau belajar, ini contoh. Ya. Tapi marahnya nanti, kenapa semesta saya dikasih kehidupan cobaan yang begitu berat? Karena kamu kan gak belajar dari pengalamanmu. Gak mau, jadi ya siklusnya gitu-gitu terus. Kamu tetap di circle itu, siklusnya begitu-begitu terus. Kan? Kalau kamu contohnya tidak SD nih, tidak naik kelas, baru kamu cuman kenapa ya tidak naik kelas? Kamu nggak tahu, kamu kurangnya di mana, nggak mau memperbaiki ya kamu tetap aja tinggal kelas di kelas 1 SD itu terus, nggak bisa naik walaupun umurmu udah tua. Tapi kan kita tahu bahwa ternyata saya kurangnya di matematika, saya harus lebih giat belajar matematika supaya ujian besok saya bisa. Nah itu kan. Tapi kalau kita malas belajar ya sudah. Nah, cari penyebabnya. Ataupun mungkin kondisinya juga, ternyata mungkin karena guru saya kurang menjelaskan dengan baik, sehingga saya tidak paham. Nah, ini ada juga faktor X, bukan dari internal diri kita, tetapi ya tadi saya bilang circle, lingkungan. Ya. Dan ini memang saya lihat di sini lebih dominan lingkungan. Hati-hati tuh. Queen of Cups ya. Nggak usah terlalu berpatokan pada orang lain. Lebih banyak bersyukur. Terkadang orang lain itu hanya akan membuatmu merasa ketakutan dan penuh dengan kecemasan. Ya, penuh kecemasan dengan ketakutan. Bagaimana kita bahagia kalau penuh dengan kecemasan? Jadi seperti gitu. Ya, untuk bahagia, ya kamu harus bisa lihat ya, di mana lingkunganmu juga. Bukan hanya sekedar omongan, tetapi rasa dari dirimu secara mental, fisik dan mental. Ya, saya lihat di sini ada yang merasa bahwa saya ini takut, cemas, hidup saya begini saja, saya takut ditinggalkan pasanganku, saya takut tidak bisa membahagiakan orang tuaku, saya takut hidupku begini, saya takut hidupku begitu. Kalau kamu dalam ketakutan, jangan harap kamu bahagia. Pada saat kamu ketakutan, jangan berharap energi positif itu akan datang dan kamu akan bahagia.
Kalau ada ketakutan, kecemasan, diperbaiki dulu dirimu yang ingin semesta sampaikan seperti gitu. Supaya apa? Kamu bisa mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada tempat di hatimu. Sekarang kondisinya, kalau kamu penuh dengan ketakutan, berarti kan kamu di circle bawah. Berarti sampah-sampah dunia itu ada dalam hatimu tuh penuh. Bagaimana energi positif bisa masuk? Kenapa? Karena penuh kan? Makanya dibuang dulu. Terkadang kamu itu ingin meraih kebahagiaan. Oke, saya mau bahagia Kak Ica. Tapi tempatmu kan penuh. Terus bahagia mau duduk di mana atau ditempatkan di mana kalau hatimu tuh penuh dengan energi negatif. Makanya saya bilang circle tadi kan penting kan. Kenapa Kak Ica circle bisa membawa ke negatif ya? Karena emosi, sakit hati, amarah itu kan tersimpan semua yang kamu ingat aja. Makanya akan ada ketakutan. Pada saat kamu ingin memberikan energi positif dalam diri, mau bahagia nggak ada tempat. Jadi intern dulu, kamu bereskan dirimu dulu. Itu ada sisi ekstern dan intern, di mana sisi pergaulan ya, circlemu dan dirimu juga, mentalmu. Saya lihat di sini kamu takut sendiri. Padahal sendiri tuh jauh lebih baik dibandingkan banyak orang-orang toksik loh. Mendingan kita sendiri dibandingkan kita banyak teman tapi toksik semua. Ngapain? Nah ini semesta mau sampaikan jangan ada ketakutan. Raih kebahagiaan dengan cara memberikan semuanya yang dirimu butuhkan. Ya, terkadang kamu memberikan untuk orang lain semuanya. Dirimu cuma remah-remah aja. Kan? Bagaimana kamu bisa bahagia cuma dapat remah-remahnya doang? Dirimu dulu yang dibenahi, baru kasih ke orang lain. Atau gak usah terlalu peduli juga kalau memang dirimu belum pantas. Artinya gini loh, terkadang kita tuh kalau belum bisa memantaskan diri untuk, macam contoh, berat hati untuk memberikan, ngapain? Ya, cuman karena nambah baik, cuman karena ini, cuman karena itu. Kalau kamu mau doamu diterima ya perbaiki dulu hatimu, semua kan dari hati. Kak Ica, saya sudah bersedekah tapi kok saya belum dibalas-balas ya dari Tuhan. Berarti kan kamu ada kemelekatan dari hatimu. Hatimu tuh belum ikhlas. Semua kan dari hati. Pada saat kamu sudah ikhlas, tiba-tiba, wah ternyata doaku terkabul. Iya. Karena apa? Kebahagiaan itu tidak pandang apapun. Ya, tidak pandang waktu, tempat. Tiba-tiba kamu, saya dapat rezeki, saya bahagia. Tapi kalau kamu ingat rezeki di mana ya? Rezeki di mana ya? Itu kan kamu di circle bawah. Kenapa? Kamu ibaratkan apa ya? Mengharap. Kalau kita mengharap itu kan ibaratkan apa ya? Saya juga bingung ya bahasanya. Saya ini kayak blank ya. Berarti banyak sekali yang energi kamu yang saya serap sampai saya blank. Berarti kamu banyak pikiran nih Taurus. Karena saya menyerap energimu, saya mengungkapkan apa yang saya maksud aja tuh bingung. Berarti terkadang pikiranmu ya yang kamu pikir itu berbeda dengan tindakanmu. Betul tidak Taurus? Kamu ketik di kolom komentar. Karena apa? Saya merasakan energi gitu. Saya mau menjelaskan aja tuh kayak apa ya? Karena energi kamu tuh dalam energi kebimbangan. Masih bingung sekarang apa yang harus saya lakukan. Sudah tahun 2024 belum dapat jodoh, belum ini, belum itu. Ya udah jalani aja. Emangnya kenapa? Dengan berganti tahun ya biarin aja, tahun berganti ya sudah, setidaknya hidupmu juga jauh lebih baik. Bukan berarti harus menyesali, wah saya punya target ini nggak bisa, saya punya target ini, ya diperbaiki. Hidup kan harus dinikmati, bukan disesali, betul kan? Kalau memang kita kondisinya saya sudah berusaha tapi belum dapat, ya belum rezeki, berarti mungkin di tahun depan. Kalau tahun depan belum rezeki lagi, berarti tahun depannya lagi. Yang penting jangan putus asa. Seperti gitu. Jadi jangan ada energi ketakutan. Ingat semesta itu selalu ada untukmu, melindungimu. Ngapain kamu takut-takut? Ya. Semesta ada untuk menjagamu. Ya. Jadi jangan terlalu berharap pada siapapun, berharap pada semesta, berharap pada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan perlindungan, pertolongan untukmu. Dan yang terakhir tuh, Three of Cups, happy. Selama kamu tidak happy dengan dirimu ya sudah. Jangan kamu kaget kalau besoknya cuman sedikit aja saya bahagia, besoknya udah duka lagi. Ya, tetapi kalau kamu happy, jangan kaget kalau
kebahagiaan-kebahagiaan lainnya akan datang menghampirimu. Kenapa? Karena kamu menarik energinya kan. Ini yang semesta mau sampaikan. Kalau kita bicara hukum law of attraction, kamu akan menarik sesuai dengan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu pikirkan. Jadi kalau kamu sekarang kondisinya dalam ketakutan, ya jangan marah kalau besok ada musibah, besok ada kamu dapat marah, besoknya kamu mungkin sakit hati, besok diputuskan pacar atau pasanganmu selingkuh. Kenapa? Kamu yang meminta, kamu yang menariknya dari pikiranmu, dari hatimu. Tetapi kalau kamu ada energi kesyukuran, ada energi kebahagiaan, ya jangan kaget tiba-tiba kamu dapat duit jatuh, wih senang kan, itu kan energi bahagia, walaupun duit jatuh nggak tahu siapa punya. Terus tiba-tiba kamu dapat pujian, ih kamu ini cantik sekali, ya dapat pujian aja kita sudah senang, berarti kan bahagia. Bukan lihat dari nominal dulu, tapi apa yang kita bahagia itu hati, entah dari apapun, ya. Ataupun mungkin kondisinya orang senang, dia bilang terima kasih ya, itu kan kamu senang kan, walaupun orang bilang terima kasih. Apalagi kalau dikasih duit, wah lebih senang lagi. Nah ini makanya saya bilang, kalau kamu bahagia itu kamu akan memancing energi kebahagiaan, kamu memancing keberuntungan, kelimpahan, dan sukacita lainnya masuk dalam hidupmu. Selama kamu tidak bahagia, ya jangan marah juga kalau semesta memberikan yang negatif terhadapmu. Kenapa? Semesta mau memberi. Dia memberi apa yang kamu mau. Sekarang kamu maunya apa? Itu pilihan dari dirimu. Jadi kamu berpikir, tadi kan saya bilang kamu harus belajar. Jadi sekarang kondisinya oke, di tahun 2023 saya banyak ngeluh, ternyata hidup saya mumet ya. Kamu yang minta, jadi belajar, oh ternyata harus bahagia. Saya harus bahagia supaya 2024 saya dipenuhi dengan kebahagiaan. Ya. Energi kesyukuran ya. Supaya bisa bertahan, bagaimana caranya? Jangan kamu dengan orang-orang yang negatif, suka ngeluh, suka marah, suka cemas. Itu kan mempengaruhi. Kenapa? Karena virus. Kita bicara energi karena kita kayak spons. Jadi kalau kamu dengan orang tukang ngeluh, wah sama aja kamu dikasih virus. Kamu flu, dia flu, kamu ikut flu juga. Bagaimana kamu menarik energi positif? Terus dapat pimpinan lagi suka marah-marah, atau pasanganmu suka marah-marah, nuduh-nuduh. Makanya saya bilang tadi belajar dan harus bisa mengambil action untuk bisa melindungi dirimu supaya energimu up, kamu bisa bahagia. Tetapi kalau kamu tetap di circle yang toksik, ya jangan salah kalau kamu tidak bahagia. Makanya saya bilang berikan yang terbaik untuk dirimu dulu sebelum kamu berikan yang terbaik untuk orang lain. Kamu kenali dirimu dulu. Ya, selama kamu sudah bisa mengenali dirimu, kamu bisa memberikan perlindungan untuk dirimu, kebahagiaan dan sukacita itu pasti akan datang padamu. Ya, kenapa? Karena kamu merasa bahwa saya itu tidak perlu siapapun kecuali Tuhan. Ya, yang di sini sekarang kondisinya kan kamu masih butuh manusia. Ya, Tuhan itu diduakan. Walaupun mungkin mulut kamu saya butuh Tuhan, tapi jiwamu itu tidak. Jiwamu tuh saya lebih butuh teman ini, lebih butuh itu, lebih ke duniawi. Tetapi kalau kamu sudah spiritual, kamu sudah tahu siapa dirimu, ini niscaya kamu tahu siapa Tuhanmu. Kamu tidak ya kalau mau dibilang butuh ya nggak terlalu. Karena kalau kita bilang kita juga makhluk sosial kan. Tetapi kamu akan jauh lebih tenang untuk bisa lebih up, bahkan produktif walaupun dalam kondisi sendiri. Seperti gitu ya. Jadi untuk meraih kebahagiaan yang semesta mau sampaikan di 2024 nanti, nggak usah terlalu pusing dengan kata orang. Ya, jadilah dirimu yang terbaik, versi dirimu. Ya, jangan mudah dihasut, jangan mudah terhasut. Belajar dari pengalamanmu, banyak belajar dari literatur apapun. Ya, kamu nonton YouTube tuh jangan nonton yang joget-joget. Ya, ngapain nonton joget-joget? Ya nggak apa-apa kalau memang kamu kondisinya di seni ya. Tapi kalau kamu kondisinya di yang lain ya jangan yang ya joget-joget tuh. Saya bukan berarti bilang tidak ini ya, tidak boleh ya. Tapi itu kan hiburan juga. Jangan terlalu yang negatif, carilah yang positif. Ya, supaya hidupmu juga penuh dengan positif. Kamu kan menarik energi positif kan? Tapi kalau hidupmu penuh dengan joget-joget aja yang nggak beres ya, cuman untuk yang tidak ya yang cuman untuk
apa ya, melepas stres ya, jangan kaget kalau stres terus-terus datang. Kenapa? Karena kamu menginginkan apa ya, kalau mau dibilang, saya tuh ingin nonton YouTube itu untuk belajar. Berarti kamu tuh haus akan ilmu, semesta akan memberikan. Tetapi kalau saya nih saya senang nonton YouTube karena saya mau lepas stres. Berarti stres yang akan kamu dapatkan untuk bisa tetap nonton YouTube untuk bisa terhibur. Jadi semesta akan memberikan kamu stres lewat ini, lewat itu, supaya apa? Oh, karena kamu suka terhibur lewat YouTube karena kamu stres. Jadi saya berikan kamu stres terus supaya kamu senang tetap nonton YouTube untuk bisa terhibur. Jadi semua langkah-langkah kita itu harus dipikirkan dulu. Ya, harus belajar. Saya salahnya di mana? Saya harus perbaiki juga di mana? Ya, nggak usah terlalu takut. Hari esok ya hari esok, hari ini ya hari ini. Kalau ada masalah diselesaikan. Jangan mengambang atau jangan lari dari permasalahan. Selama kamu lari dari permasalahan, ya hidupmu akan dalam ketakutan terus. Dalam kecemasan terus. Seperti gitu ya. Dan harus tetap happy. Karena happy adalah obat yang paling mujarab untuk memancing, untuk memanggil energi-energi positif lainnya dan kebahagiaan lainnya untuk masuk dalam hidupmu. Oke, itu yang bisa saya readingkan, itu pesan semesta untukmu ya. Jangan hanya didengarkan, tetapi harus dilakukan juga supaya hidupmu jauh lebih baik, ada perubahan di tahun 2024. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.